dari seluruh kecerdasan oposisi itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas di antara mereka itu, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Ya ini Makasih, caranya. Rocky. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Di antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi kira-kira yang lebih pintar dari abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini lebih pintar dari abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya. Saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya. Saya bisa komentarin orang. Pertanyaan itu ditunda sampai hari ini. Karena berubah jawabannya. Berubah pasti. Karena pada waktu itu belum ada anak STM. Kalau sekarang yang paling pintar lah anak STM. STM itu jadi koagulan. Nah, apa? Tahu nggak istilah koagulan? Tolong bahasa kita bang. Gini bahasa ya. Kita. Ini kalau ini berserakan kayak minyak berserakan, nanti ada zat ditaruh di situ, dia ngumpul ini, dia narik zat yang lain itu. Namanya koagulan. Membuat jadi agulasi itu. Nah, STM ini adalah koagulan. Ditulis supaya gampang dia. Marah nih. Jadi STM ini jadi koagulan dari seluruh kecerdasan oposisi itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas di antara mereka itu, ya anak STM. Karena dia mampu untuk mendefinisikan situasi hanya dengan melihat cover majalah Tempo. Dia udah ngerti semiotik dari kecurangan dan segala macam bohong. Dia nggak perlu baca Tempo. Nanti ada menteri bilang, Anda baca Tempo STM. Kami nggak perlu baca Tempo. Kami tahu apa artinya Pinocchio itu. Jadi itu kecerdasan publik ada di situ. Tahu artinya advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ya, ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo Gitu. silakan. Ngomong aja. Oke. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law. Jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Ya ini caranya. Makasih Rocky. Di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Iya. Catat itu. Ya, itu kan definisi yang definisikan sendiri kan? Itu definisi yang Anda definisikan sendiri. Saya definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan
video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.